dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, memberkati hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami, tugas-tugas kami. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, sehingga menjadi sukacita bagi kami dan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam ini ya Tuhan Allah, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berkati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak dan tuntunan dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Ayat pembimbing renungan ayat 13. Begini firman Tuhan. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah kita memerlukan nasihat Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, Rehabeam menjadi raja atas Israel setelah kematian ayahnya Salomo. Di awal pemerintahannya, ia langsung berhadapan dengan rakyat, dengan protes rakyat yang mengeluhkan beratnya pajak yang mereka tanggung. Israel memberontak terhadap Rehabeam. Mereka memohon agar Rehabeam meninjau ulang kebijakan almarhum ayahnya, serta memberi mereka keringanan. Rehabeam akhirnya meminta waktu 2 hari untuk memberi mereka jawaban. Rehabeam meminta nasihat kepada para tua-tua. Mereka menganjurkan agar Rehabeam berlaku sebagai pelayan rakyat, serta memperlakukan rakyat dengan baik, sehingga mereka akan setia kepadanya. Lalu Rehabeam juga meminta nasihat dari orang-orang muda sebayanya. Orang-orang muda tersebut menganjurkan agar sang raja mempertontonkan kuasanya. Bahkan dengan sombong dan angkuh, raja harus menunjukkan bahwa ia lebih hebat dan berkuasa dari ayahnya. Rehabeam mengabaikan nasihat para tua-tua dan melakukan nasihat orang-orang muda sebayanya itu. Akibatnya apa yang terjadi? Akhirnya 10 suku Israel beralih bersekutu dan mengangkat raja lain atas mereka. Demikianlah sejarah terpecahnya kerajaan Israel. Sahabat renungan malam Shalom, benar salahnya suatu nasihat memang bukan karena si pemberi nasihat itu apakah dia berusia tua atau masih muda. Orang-orang tua dapat memberi pertimbangan berdasarkan pengalaman dan hikmat yang terpuji. Sedangkan orang-orang muda memberi harapan dan semangat mencapai impian. Semakin banyak orang memberi nasihat, maka semakin banyak pilihan untuk dipertimbangkan. Dengan begitu, kita diharapkan dapat memutuskan mana yang terbaik. Namun yang terutama adalah kita harus meminta pimpinan Allah. Dialah sang penasehat ajaib. Dia akan menuntun kita membuat keputusan yang benar.
Sahabat renungan malam Shalom, mengapa manusia memerlukan nasihat? Pada dasarnya manusia membutuhkan nasihat, mulai dari orang-orang biasa sampai pemimpin-pemimpin besar dunia memerlukan nasihat untuk memecahkan persoalan dan mengambil keputusan. Bahkan dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa jauh lebih baik jika memiliki banyak penasihat. Kita dapat membaca dalam Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Mengapa memerlukan banyak penasehat? Alasannya adalah sebab dalam dunia ini kita menghadapi bukan hanya satu permasalahan atau persoalan, namun berbagai macam permasalahan atau persoalan yang kita hadapi, di mana tidak semua orang ahli dalam persoalan tersebut, atau tidak ada satu orang yang dapat ahli dalam semua bidang kehidupan. Dalam pemerintahan misalnya, seorang kepala negara, baik itu presiden maupun raja, pasti memiliki beberapa penasihat. Demikian juga secara personal, setiap orang akan mencari nasihat untuk hal-hal tertentu kepada orang-orang yang dianggap memiliki keahlian, kemampuan. Entah itu masalah keuangan, kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Nasihat dari para ahli tertentu akan sangat membantu kita yang kurang ahli untuk memecahkan persoalan maupun mengambil keputusan terbaik. Namun kita perlu mengingat dan menyadari bahwa manusia itu terbatas, baik dalam hikmatnya dan pengetahuannya. Apalagi setelah manusia tercemar oleh dosa. Oleh sebab itulah, kita memerlukan seorang penasehat yang dapat menolong kita dan membimbing kita dalam segala hal dan dalam segala persoalan kehidupan kita. Sosok pribadi yang mengerti dan berkuasa atas segalanya adalah Tuhan Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah sang penasehat ajaib itu. Mari kita terus memohon dan meminta nasihat dari Tuhan dalam hidup kita agar dapat melakukan yang terbaik dan memutuskan hal-hal yang terbaik seturut kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Engkau Tuhan yang hadir menjadi penasehat ajaib dalam hidup kami, yang menuntun, membimbing hidup kami agar melakukan hal-hal yang baik, juga dapat memutuskan keputusan yang baik dalam setiap persoalan pergumulan hidup kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan hadir dalam setiap keadaan hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami seturut kehendak-Mu. Malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur, sertai berkati tubuh, jiwa, dan roh kami sepanjang malam ini, dan bangunkan kami di esok pagi. Engkau pulihkan semangat kami, berikan hidup yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.